warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Nurzain, NIM 18111050071. Dari TLM 6B akan mempresentasikan mini proposal metodologi penelitian yang berjudul Analisis Kadar SGOT/SGPT pada peminum alkohol di daerah Purwokerto. Yang akan dibahas bab 1 pendahuluan antara lain 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tinjauan penelitian, 4 manfaat penelitian, dan 5 keaslian penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Apa sih SGOT/SGPT? SGOT/SGPT adalah enzim yang berkaitan dengan kinerja organ hati yang sangat penting bagi keseimbangan tubuh. Seperti yang kita ketahui, hati mempunyai beberapa fungsi, antara lain untuk mengekskresi zat-zat beracun yang ada di dalam tubuh kita yang tidak dapat terekskresi oleh ginjal karena molekul yang terlalu besar atau tidak terlarut dalam air. Dan menurut WHO, Global Information System All Alcohol and Healthy pada tahun 2018, pengguna alkohol per kapita di seluruh dunia itu sangat meningkat dan menyebabkan kematian 3 juta orang setiap tahun. Alkohol yang dikonsumsi setiap harinya dapat menyebabkan penyakit, salah satunya adalah gangguan fungsi hati. Gangguan fungsi hati ini dapat dideteksi melalui pemeriksaan kadar SGOT/SGPT-nya. Kadar SGOT/SGPT seseorang normalnya adalah kurang lebih 35 sampai 45. Jika kadarnya lebih dari itu, berarti bisa dikatakan seseorang mempunyai kerusakan hati. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh kadar SGOT/SGPT pada pecandu alkohol? Dan yang kedua, adakah perbandingan kadar SGOT/SGPT pada peminum aktif atau peminum pasif? Dan apakah terdapat perbedaan lama konsumsinya? Terus yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk mengetahui pengaruh kadar SGOT/SGPT terhadap pecandu alkohol. Dan tujuan khususnya yang pertama mempengaruhi perbedaan kadar SGOT/SGPT pada pecandu alkohol aktif dan pasif. Dan yang kedua mengetahui perbedaan kadar SGOT/SGPT yang dilihat dari lama konsumsinya. Terus yang keempat di sini ada manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya ada untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang toksikologi atau informasi tentang pengaruh kadar SGOT/SGPT pada pecandu atau peminum alkohol. Terus ada manfaat praktisnya. Yang pertama, sebagai masukan dalam meningkatkan mutu pemeriksaan SGOT/SGPT, dan yang kedua sebagai data besar bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian berikutnya. Di sini ada keaslian penelitian, bisa dilihat saya mengambil dari beberapa jurnal. Dan yang kedua ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang akan dibahas adalah hepar, hati, SGOT/SGPT, dan minuman beralkohol. Yang pertama, hepar atau hati. Hati adalah organ kelenjar terbesar dengan berat kira-kira 1200 sampai 1500 gram dan terletak di abdomen kuadrat kanan atas menyatu dengan saluran biliar dan kandung empedu. Hati berwarna merah tua. Lalu pada orang dewasa beratnya kira-kira 2 kg. Hati mempunyai 2 jenis persediaan darah, yaitu yang datang melalui arteri hepatika dan yang melalui vena porta. Terus di sini ada struktur hepar atau struktur hati. Hati terdiri dari bagian lobulus yang terbentuk segi 6. Setiap lobulus terdiri dari jajaran sel hati seperti jari-jari roda melingkar suatu vena centralis. Lalu ada fungsi hepar atau hati. Yang pertama, memproduksi protein plasma. Terus yang kedua, fagositosis mikroorganisme dan eritrosit dan leukosit yang sudah tua atau rusak. Yang ketiga, pusat metabolisme protein. Yang keempat,
pusat detoksifikasi zat yang beracun di dalam tubuh. Yang kelima merupakan cairan empedu, dan yang keenam merupakan gudang penyimpanan berbagai zat seperti mineral. Ketujuh, menyimpan vitamin, zat besi, dan glikogen. Lalu beralih ke SGOT SGPT. Definisi SGOT. SGOT adalah enzim yang lebih sensitif untuk mendeteksi kerusakan otot dan jantung daripada kerusakan hati. Sebab utama SGOT diproduksi di otot dan di otot jantung. Lalu SGPT adalah merupakan suatu enzim yang terdapat di dalam sel hati. Karena itu SGPT lah yang menggambarkan fungsi hati seseorang. Dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi kadar SGOT SGPT. Yang pertama adalah istirahat tidur penderita hepatitis yang tidak tercukupi kebutuhannya. Terus yang kedua adalah kelelahan yang diakibatkan oleh aktivasi yang terlalu banyak atau kelelahan akibat karena olahraga yang mempengaruhi kadar SGOT SGPT-nya. Dan yang terakhir adalah konsumsi obat-obatan atau konsumsi minuman yang beralkohol. Yang kedua ada minuman beralkohol. Definisi minuman keras adalah minuman menurut KAP RI nomor 3 tahun 1997 adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman keras mengandung etanol dan bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Yang kedua adalah pengertian konsumsi minuman alkohol dibagi menjadi pengguna, penyalahguna, dan ketergantungan. Pengguna merupakan individu yang mengkonsumsi tidak lebih dari 14 teguk takaran setiap minum. Penyalahguna adalah konsumsi minuman beralkohol yang telah mengacu pada kesehatan fisik dan mental meskipun pengguna menyadari bahwa bahaya akibat mengonsumsi alkohol. Yang ketiga ada ketergantungan, yaitu kelompok perilaku kognitif fisiologis fenomena yang dapat berkembang setelah berulang-ulang mengonsumsi adanya keinginan yang kuat untuk mengonsumsinya lagi dan lagi. Terus di sini ada komposisi minuman beralkohol, yaitu nama kimia alkohol yang terdapat dalam minuman beralkohol adalah etil alkohol atau etanol. Minuman beralkohol juga mengandung senyawa lain seperti asam organik. Asam organik terdapat dalam minuman beralkohol adalah asam asetat, asam valerat, asam propionat. Selain 16 organik, terdapat fenol, aldehid, asam keto. Selanjutnya ada efek konsumsi minuman beralkohol. Jadi efek konsumsi minuman beralkohol itu dapat menyebabkan kerusakan biologis parah, antara lain kerusakan kelenjar endokrin dan pankreas, gagal ginjal, hipertensi, stroke, dan kerusakan hati. Lalu di sini ada kerangka teori. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi SGOT SGPT. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi SGOT SGPT, antara lain peminum alkohol, kelelahan akibat aktivitas yang terlalu padat, konsumsi obat-obatan, istirahat yang kurang. Dan di sini saya berfokus pada peminum alkohol. Peminum alkohol itu dapat menyebabkan pembengkakan pada hati atau kerusakan hati. Setelah hatinya rusak atau mengalami pembengkakan atau kerusakan, itu akan menimbulkan peningkatan enzim transminase. Enzim transminase itu dapat dideteksi melalui pemeriksaan SGOT SGPT. Dari pemeriksaan SGOT SGPT itu yang diambil adalah sampel serum. Setelah sampel serum yang diambil diperiksa menggunakan alat yang bernama fotometer atau spektrofotometer dengan metode kinetika enzimatik.
Dari fotometer dapat dilihat hasilnya, yaitu SGOT dengan normal 3-45 mikroliter dan tingginya lebih dari 45 mikroliter, sedangkan SGPT-nya normalnya 0-35 mikroliter dan tingginya lebih dari 35 mikroliter. Di sini ada kerangka konsep, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Jadi di sini variabel bebasnya adalah peminum alkohol, sedangkan variabel terikatnya adalah kadar SGOT SGPT-nya. Selanjutnya ada hipotesis. Jadi hipotesis adalah dugaan sementara yang akan dilakukan penelitian, yaitu terdapat pengaruh pada seseorang yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar dilihat dari kadar SGOT SGPT-nya. Lalu lanjut bab 3, ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan rancangan penelitian. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga variabel penelitian. Yang keempat populasi penelitian. Yang kelima sampel penelitian. Yang keenam teknik sampling penelitian. Jadi yang pertama jenis dan rancangan penelitian, yaitu metode yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran kadar SGOT SGPT pada pengonsumsi minuman beralkohol di daerah Purwokerto. Kedua, tempat dan waktu penelitian. Pengambilan sampel di Purwokerto, tepatnya di Aji Barang, Desa Banjarsari. Sampel yang sudah diambil akan dilakukan pengecekan kadar SGOT SGPT-nya di Puskesmas 2 Aji Barang yang berlangsung pada tanggal 1 Juli sampai 1 Agustus 2021. Di sini ada variabel penelitian, variabel bebas, dan dari penelitian ini adalah peminum alkohol, dan variabel terikatnya adalah kadar SGOT SGPT. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Jadi populasinya itu diambil dari masyarakat sekitaran Purwokerto, khususnya di Aji Barang, Desa Banjarsari, yang mengonsumsi minuman beralkohol. Sampel yang diambil adalah 30 orang dengan teknik sampelnya adalah purposif, yaitu sesuai dengan kriteria. Yang keenam, teknik sampling penelitian. Teknik sampling penelitian itu menggunakan teknik sampling purposif, yaitu sesuai dengan kriteria. Terus selanjutnya ada besar sampel. Di sini ada P sama dengan F per N kali 100%. Keterangannya, F adalah frekuensi yang sedang dicari presentasinya, N number of cases, jumlah frekuensi atau banyak individu, P adalah angka presentasinya. Karena tadi untuk pengambilan sampelnya menggunakan purposif atau sesuai dengan kriteria, di sini kriteria dibagi menjadi dua, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusinya yang pertama adalah bersedia menjadi responden, yang kedua usia di atas 15 tahun, yang ketiga konsumsi minuman beralkohol 3-4 kali dalam sebulan, yang keempat konsumsi minuman beralkohol lebih dari 1 tahun, yang kelima adalah bergender laki-laki. Dan kriteria inklusinya adalah yang pertama tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan dan konsumsi minuman beralkohol lebih dari 5 tahun dan bergender perempuan. Di sini ada definisi operasional, ada variabel peminum alkohol dan kadar SGOT SGPT-nya. Peminum alkohol definisinya adalah faktor yang menyebabkan tingginya kadar SGOT SGPT. Cara pengukurannya adalah lamanya seseorang mengkonsumsi alkohol dengan pengisian kuesioner sebelumnya. Hasil ukurnya 3-4 kali dalam 1 bulan. Satuannya kali per bulan. Skala pengukurannya adalah rasio. Kadar SGOT SGPT. Definisinya adalah kadar SGOT SGPT adalah enzim yang sering berkaitan dengan hati. Normalnya adalah kurang dari 45 mikroliter. Cara pengukurannya menggunakan metode kinetika enzimatik. Hasil ukurnya mikroliter, satuannya mikroliter, dengan skala pengukurannya adalah ordinal.
Di sini juga ada alat bahan. Alat yang digunakan adalah fotometer polio 100 dengan panjang gelombang 340 nanometer. Yang kedua ada centrifuge, yang ketiga ada micropipette 1000 mikroliter dan 100 mikroliter. Yang keempat ada tabung reaksi, yang kelima ada rak tabung, keenam ada timer, ada tourniquet, dan ada cup sampel. Dan bahan yang akan digunakan adalah yang pertama sampel menggunakan serum, yang kedua reagen A dan reagen B, yaitu reagen untuk pemeriksaan SGOT-nya dan reagen B untuk pemeriksaan SGPT-nya. Tip kuning dan tip biru, kapas alkohol 70%, spoit 3 cc, dan kapas tisu. Di sini juga ada prosedur kerja penelitian. Jadi yang pertama adalah persetujuan dosen pembimbing untuk mengadakan atau melakukan penelitian dengan judul yang sudah disetorkan atau dikasih tahu sebelumnya. Lalu kedua ada persetujuan masyarakat yang akan menjadi responden. Persetujuan masyarakat yang akan menjadi responden itu akan dikasih lembaran persetujuan yang nanti akan diisi. Jika bersetuju akan menulis tanda tangan. Setelah itu akan mengisi kuesioner untuk menjadi sampel atau populasi yang dengan kriterianya. Terus yang ketiga adalah perizinan terhadap institut terkait pengujian sampel. Yang keempat adalah analisis sampel, dan yang kelima ada hasil. Yang selanjutnya ada prosedur kerja tahap pelaksanaan. Yang pertama untuk SGOT, jadi menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Terus yang kedua, masukkan reagen R1 sebanyak 800 mikroliter dan reagen R2 sebanyak 200 mikroliter pada tabung. Yang ketiga, menambahkan 100 mikroliter sampel serum, kemudian homogenkan, lalu membaca hasil menggunakan spektrofotometer. Dan untuk prosedur kerja pelaksanaan SGPT-nya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua, memasukkan reagen R1 sebanyak 800 mikroliter dan reagen R2 sebanyak 200 mikroliter pada tabung. Ketiga, menambahkan 100 mikroliter sampel serum, kemudian homogenkan. Yang keempat, membaca hasil menggunakan spektrofotometer. Di sini ada jenis dan pengumpulan data. Jenis dan pengumpulan data mempunyai dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya yang diperoleh langsung dari pemeriksaan SGOT SGPT-nya, sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi awal, pengumpulan jurnal, studi literatur, sehingga pencatatan hasil pemeriksaan kadar SGOT SGPT-nya. Di sini ada analisis data yang dilakukan secara manual, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi disertai penjelasan. Di sini ada etika penulisan. Penelitian akan dilakukan setelah mendapat tinjauan ethical clearance dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto nomor registrasi KEPK per UMP per 22 atau 15 atau 2020. Di sini ada bagian alur penelitian. Jadi yang pertama judulnya yaitu mempunyai judul analisis kadar SGOT SGPT pada peminum alkohol di daerah Purwokerto dengan pengukurannya rasio dan ordinal, mempunyai data primer dan data sekunder, yaitu data primernya adalah diperoleh langsung pemeriksaannya SGOT SGPT, dan data sekundernya diperoleh melalui dari observasi awal, pengumpulan jurnal, studi literatur, hingga pencatatan hasil pemeriksaan kadar SGOT SGPT-nya. Analisis statistika menggunakan uji chi-square. Terus ada variabel penelitian, yaitu mempunyai variabel bebas peminum alkohol dan variabel terikatnya kadar SGOT SGPT. Dan selanjutnya adalah teknik sampling dengan teknik pengambilan purposif, yaitu sesuai dengan kriteria. Di sini ada jadwal penelitian, yaitu agenda yang pertama
penulisan dan seminar proposal di bulan Juni, pelaksanaan penelitian di bulan Juli, analisis data pun di bulan Juli, penyusunan skripsi di bulan Agustus dan September, seminar hasil di bulan Oktober, revisi pun di bulan Oktober, dan yang ketujuh adalah pengesahan di bulan November. Di sini ada rincian biaya penelitian dengan total 2.691.500. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.